Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya mahasiswa farmasi, usia saya 21 tahun. Senang Mbak dapat hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Yula Syahbila, saya sebagai ahli gizi di sini. Hari ini kita akan membicarakan tentang keluhan apa saja yang Mbak rasakan. Tujuannya untuk memahami lebih dalam masalah yang Mbak alami dan memberikan informasi dan saran yang berguna serta membantu Mbak merencanakan kesehatan Mbak ke depannya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Mbak merasa nyaman di sini dan tahu bahwa semua informasi yang Mbak bagikan itu akan terjaga kerahasiaannya. Mbak bebas berbicara apa saja, Mbak bebas menceritakan apa saja yang menjadi kekhawatiran Mbak dan pertanyaan Mbak. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Saya sering merasakan rasa sakit di ulu hati setelah makan makanan pedas atau asam. Baik, saya mengerti. Mari kita bahas lebih lanjut apa saja yang Mbak rasakan. Sebelumnya itu Mbak merasakan seperti itu sejak kapan? Awalnya biasanya tuh 3 bulan sekali, ini sekarang udah lebih sering, setiap hari sakitnya. Bagaimana intensitas nyerinya Mbak? Dari skala 1 sampai 10, skala berapa yang Mbak rasakan? Sakitnya tuh bisa 7. 7 itu terutama setelah makan pedas dan asam ya itu biasanya. Selain nyeri ulu hati, Mbak juga sering merasa kembung atau sendawa berlebihan. Biasanya saya merasakan itu di habis makan siang, di sore-sore hari. Apakah Mbak merasakan itu setiap hari? Iya, saya merasakannya setiap hari. Apakah Mbak ada makanan tertentu yang merasa itu mengganggu? Mungkin saya tuh sering makan pedas, minum kopi 2 kali sehari. Mungkin itu yang membuat gejalanya semakin terasa. Baik, itu konfirmasi yang sangat berguna bagi saya. Bagaimana dengan kebiasaan makan Anda sehari-hari? Apakah berapa kali Anda makan dan jam berapa itu? Biasanya saya tidak makan itu nggak tentu gitu, karena saya sibuk kuliah. Tapi itu dalam sehari Mbak bisa makan 3 kali Iya, sehari? biasanya roti, snack gitu. Mbak suka makan mie nggak? Oh iya, mie juga saya sering makan mie kalau di kosan. Apakah Mbak sering melewatkan waktu makan Mbak? Iya, karena saya terlalu sibuk, saya tuh sering meninggalkan waktu makan. Baik, saya paham. Setelah minum kopi dan makanan asam, apakah ada makanan lain yang dapat mempengaruhi kesehatan lambung Mbak? Makanan yang biasa Mbak makan? Mungkin saya juga sering makan jeruk, buah-buahan yang asam, kecut gitu ya Mbak? ya. Baik, mari kita bicarakan tentang kebiasaan lainnya. Bagaimana dengan waktu tidur Mbak? Apakah sudah cukup istirahat malamnya? Waktu tidur saya itu tidak teratur. Terus saya sering begadang karena banyak tugas dari kuliah. Apakah Mbak merasa stres dengan beban-beban yang Anda rasakan dengan tugas-tugas kuliah yang harus diselesaikan? Iya, tugas-tugas kuliah itu kadang membuat saya stres, apalagi kalau sudah mendekati tenggat waktu. Terima kasih sudah berbagi dari cerita yang Mbak ceritakan dari tadi. Tampaknya ada beberapa faktor yang bisa memperburuk keadaan Mbak, dimana kalau makan yang tidak sesuai, tidak teratur, konsumsi makanan pedas, asam, serta stres yang mengganggu Mbak. Mari kita tentukan masalah prioritas apa yang sebenarnya harus kita tangani sekarang. Baik Bu, apa yang bisa saya lakukan? Pertama-tama kita akan merubah pola makan Mbak, mulai dari Mbak yang biasanya suka makanan pedas, asam, sekarang kita kurangi dulu ya untuk sementara waktu. Untuk minum kopi juga, untuk sementara waktu ini jangan minum kopi dulu ya Mbak. Untuk makanan, waktu makannya Mbak harus makan teratur, tidak apa dalam porsi yang kecil-kecil,
tapi sering seperti 5 sampai 6 kali sehari dengan porsi kecil. Apakah ada makanan lain yang harus saya hindari? Baik, sebaiknya Mbak menghindari makanan yang tinggi lemak, minuman yang berkafein, dan perbanyak konsumsi sayur. Tapi jangan konsumsi buah yang tinggi asam dulu ya Mbak ya. Selain itu juga Mbak harus memperhatikan konsumsi cairan. Tips untuk mengurangi rasa stres saya. Untuk mengelola stres, Mbak boleh mencoba yoga, mediasi, atau latihan pernapasan. Tapi Mbak harus ingat, nggak boleh harus cukup ya istirahatnya. Jangan mengganggu waktu tidur Mbak, jangan mengganggu aktivitas yang lain juga. Baik, saya akan melakukan semuanya. Terus apa lagi yang perlu saya perhatikan? Baik Mbak, saya ingin Mbak mencatat makanan apa saja yang Mbak makan dalam sehari, bagaimana perasaan Mbak setelah makan, dan kejadian apa yang membuat Mbak merasa stres. Itu dapat membantu kita memantau perkembangan Mbak selanjutnya. Baik Bu, saya akan melakukannya. Dan kapan lagi saya bisa untuk melakukan konsultasi lagi? Mari kita jadwalkan ya Mbak. Untuk 2 minggu ke depan apakah Mbak luang? Ya, saya bisa. Pada pertemuan tersebut nanti kita akan membahas evaluasi bagaimana perubahan pola makan Mbak, bagaimana perubahan yang Mbak rasakan, apakah Mbak masih merasakan stres atau yang lain-lain juga. Tapi jika Mbak merasakan gejalanya semakin parah, sebelum waktunya Mbak ketemu saya, Mbak boleh saja langsung mengabari saya atau telepon saya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Semoga dengan bantuan Ibu saya merasa lebih baik. Saya harap Mbak lekas pulih ya Mbak. Ingat juga perubahan kecil tentang pola makan itu berpengaruh banget di kesehatan Mbak. Terima kasih. Jangan lupa hadir kembali ya Mbak. Terima kasih kembali.